Selamat datang di video tutorial penggunaan sistem konstruksi online untuk survei perusahaan konstruksi triwulanan. Tahapan penting dalam pelaksanaan survei perusahaan konstruksi triwulanan, atau yang sering kita sebut dengan kegiatan SKTR, adalah melakukan update status perusahaan pada daftar sampel utama SKTR. Sebelum melakukan update status perusahaan di lapangan, kita harus mencetak daftar sampel utama perusahaan konstruksi yang kemudian kita sebut sebagai dokumen SK20DSU. Setelah mendapatkan update status perusahaan di lapangan, kita dapat melakukan update status perusahaan daftar sampel utama SKTR pada sistem konstruksi online. Lalu, bagaimana caranya? Mari kita simak video ini. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka situs www.pengolahan.bps.go.id/produksi/konstruksi. Silahkan klik tombol login SSO untuk login menggunakan akun komite Anda. Kemudian, isikan username dan password sesuai dengan akun komite Anda dan klik tombol login. Untuk mencetak dokumen SK20DSU, yang harus Anda lakukan adalah klik menu sampel, kemudian klik pilihan SKTH dan SKTR. Selanjutnya, pilih provinsi dan kabupaten kota, kemudian klik tombol cari. Sebelum mencetak, pastikan daftar sampel yang muncul sesuai dengan provinsi dan kabupaten kota yang telah Anda pilih. Setelah itu, klik cetak, dan tunggu hingga muncul file SK20DSU dalam format PDF. File ini siap untuk diunduh dan dicetak untuk pencacahan lapangan. Setelah mendapatkan update status perusahaan di lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan update status perusahaan daftar sampel utama SKTR pada sistem konstruksi online. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah klik menu sampel, kemudian klik pilihan SKTH dan SKTR. Selanjutnya, pilih provinsi, kabupaten kota, serta ketikan nama perusahaan yang akan Anda update statusnya. Kemudian klik tombol cari. Setelah muncul nama perusahaan yang Anda inginkan, klik tombol update sampel berwarna biru. Setelah itu, akan muncul jendela detail sampel yang memuat NUS, KIP, nama perusahaan, alamat, kualifikasi, jenis survei, jenis sampel, serta status perusahaan sesuai dengan jenis survei dan jenis sampel perusahaan terkait. Kolom yang tersedia pada status perusahaan akan diupdate tergantung pada kondisi perusahaan di lapangan. Kolom status perusahaan memuat 6 pilihan, yaitu aktif, tutup sementara, tutup, tidak ditemukan, bukan konstruksi, dan pindah kabupaten. Kemudian, kolom kesediaan memuat 3 pilihan, yaitu ya, tidak, dan tidak dapat dihubungi. Kolom ketiga memuat tanggal penerimaan kuesioner, sedangkan kolom kondisi memuat 2 pilihan, yaitu ada proyek dan tidak ada proyek. Jika perusahaan dalam kondisi aktif dan bersedia untuk memberikan informasi, yang harus dilakukan adalah memilih aktif pada kolom status, pilih ya pada kolom kesediaan, memilih tanggal penerimaan kuesioner, dan pilih kondisi perusahaan, yaitu ada proyek atau tidak ada proyek sesuai dengan isian pada kuesioner hasil pencacahan. Kemudian klik simpan. Jika perusahaan dalam kondisi aktif dan tidak bersedia untuk memberikan informasi, yang harus dilakukan adalah memilih aktif pada kolom status dan memilih tidak pada kolom kesediaan. Kemudian klik simpan. Jika perusahaan dalam kondisi aktif namun tidak dapat dihubungi selama pandemi COVID-19, hal yang harus dilakukan adalah pilih aktif pada kolom status dan pilih tidak dapat dihubungi pada kolom kesediaan. Kemudian klik simpan. Jika perusahaan dalam kondisi tutup sementara, tutup, tidak ditemukan, atau bukan konstruksi, maka isikan kolom status sesuai dengan dokumen SK20DSU yang telah diupdate. Kemudian klik simpan.
Jika perusahaan pindah ke kabupaten atau kota lain dalam provinsi yang sama, dengan alamat yang jelas dan dapat dilakukan penelusuran lapangan, maka yang harus dilakukan adalah pilih pindah kabupaten pada kolom status, memilih kabupaten atau kota tujuan pada keterangan pindah, dan mengisikan alamat lengkap sesuai dengan dokumen SK20DSU yang telah diupdate. Kemudian, klik simpan. Jika perusahaan pindah ke kabupaten atau kota lain dalam provinsi yang sama, tanpa alamat yang jelas dan tidak dapat dilakukan penelusuran lapangan, maka perusahaan dianggap tidak ditemukan. Kemudian, yang harus dilakukan adalah pilih tidak ditemukan pada kolom status, kemudian klik simpan. Dari status perusahaan yang diperoleh di lapangan, Anda perlu memberikan perhatian yang lebih pada perusahaan dengan status tidak aktif, yaitu perusahaan dengan status tutup sementara, tutup, tidak ditemukan, dan bukan konstruksi dengan memastikan kondisi perusahaan tersebut pada Big Data, seperti Google, layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE, lembaga pengembangan jasa konstruksi atau LPJK, dan instansi atau lembaga terkait yang berada pada daerah masing-masing. Hal tersebut penting untuk dilakukan terutama pada perusahaan dengan skala usaha menengah dan besar. Setelah melakukan update status perusahaan pada jendela detail sampel, maka Anda akan menemukan dua kemungkinan. Pertama, dokumen kuesioner SKTR dapat langsung di-entry pada sistem konstruksi online. Kemudian, kemungkinan kedua adalah melakukan penggantian sampel pada perusahaan dengan kondisi aktif dan tidak bersedia memberikan informasi, aktif dan tidak dapat dihubungi selama pandemi COVID-19, tutup sementara, tutup, tidak ditemukan, bukan konstruksi, dan perusahaan dengan kondisi aktif dan bersedia memberikan informasi namun tidak mendapatkan proyek selama 3 triwulan berturut-turut. Perusahaan yang menjadi sampel kegiatan SKTR merupakan perusahaan konstruksi dengan skala usaha besar dan menengah. Perusahaan sampel SKTR dengan skala usaha besar diambil secara take all, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta yang diambil secara sampel. Sedangkan perusahaan sampel SKTR untuk seluruh provinsi dengan skala usaha menengah diambil secara sampel dengan metode Linear Systematic Sampling Design. Untuk itu, penggantian sampel dilakukan berdasarkan pada skala usaha pada masing-masing perusahaan yang terkena sampel. Perusahaan dengan skala usaha besar dapat digantikan dengan perusahaan dengan skala usaha yang besar. Perusahaan dengan skala usaha menengah juga dapat digantikan dengan perusahaan konstruksi dengan skala usaha menengah. Tahapan penggantian sampel dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Pertama, klik tombol ganti sampel SKTR yang berwarna hijau. Setelah itu, akan muncul jendela daftar sampel pengganti SKTR yang memuat informasi sampel utama, histori penggantian, dan tabel yang berisikan daftar perusahaan eligible untuk menggantikan sampel utama. Penggantian dapat dilakukan dengan mencari nama perusahaan pengganti pada kolom pencarian yang telah disediakan. Setelah berhasil menemukan nama perusahaan pengganti pada tabel, silahkan beri tanda centang pada kolom terakhir dan klik tombol simpan. Jika Anda ingin membatalkan penggantian sampel yang telah dilakukan, maka yang harus Anda lakukan adalah klik update sampel pada perusahaan pengganti. Setelah muncul jendela detail sampel, Anda dapat klik lihat histori penggantian sampel SKTR. Pada jendela histori sampel pengganti SKTR, silahkan klik batal ganti dan pilih ya pada kotak dialog konfirmasi pembatalan penggantian sampel SKTR. Jika Anda menginginkan pembatalan pada perusahaan dengan status pindah kabupaten,
maka yang harus Anda lakukan adalah mencari nama perusahaan pada kabupaten atau kota tujuan. Kemudian, klik tombol batal pindah pada kolom terakhir. Setelah muncul kotak dialog pembatalan pindah sampel, Anda dapat menekan tombol "Ya" dan silahkan kembali melakukan update kondisi perusahaan pada kabupaten atau kota asal. Setelah selesai melakukan update status perusahaan yang menjadi sampel kegiatan SKTR, maka Anda dapat melakukan entry isian kuesioner yang telah tersedia pada menu entry. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. See you on the next video.